Halo Sobat Divi, kamu pasti sudah sering mendengar tentang demokrasi dan monarki, dua bentuk pemerintahan yang paling terkenal di dunia. Meskipun keduanya bertujuan untuk mengatur dan memimpin negara, cara mereka bekerja sangat berbeda. Nah, mari kita pelajari lebih dalam tentang kedua sistem ini, supaya kita bisa lebih memahami peran dan pentingnya dalam sejarah serta kehidupan kita saat ini. Demokrasi berasal dari kata Yunani, demos, yang berarti rakyat, dan kratos, yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Jadi, secara sederhana, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Dalam sistem demokrasi, warga negara memiliki hak dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Ini bisa dilakukan melalui pemilu, di mana rakyat memilih wakil-wakil mereka yang kemudian akan menjalankan pemerintahan. 1. Pemilu yang bebas dan adil. Salah satu ciri utama dari demokrasi adalah adanya pemilu yang bebas dan adil. Rakyat dapat memilih pemimpin mereka tanpa ada tekanan atau kecurangan. 2. Kebebasan berpendapat. Dalam demokrasi, warga negara memiliki hak untuk mengungkapkan pendapat mereka, baik secara pribadi maupun melalui media. Hal ini penting untuk memastikan bahwa berbagai suara dan kepentingan dapat terdengar. 3. Kebebasan pers. Kebebasan pers merujuk pada hak media untuk melaporkan, menyebarkan, dan mendiskusikan informasi tanpa campur tangan atau pembatasan dari pemerintah yang berkuasa. Kebebasan ini merupakan salah satu pilar demokrasi yang memastikan masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang akurat, beragam, dan tidak terdistorsi. 4. Hak asasi manusia. Demokrasi mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak individu, seperti kebebasan beragama, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas pekerjaan yang layak, dan sebagainya. Monarki adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja, ratu, atau monark lain yang memiliki kekuasaan lebih besar atas negara. Sistem monarki ini bisa sangat berbeda-beda tergantung pada jenis monarki yang diterapkan di suatu negara. Pada dasarnya, ada dua jenis monarki utama, monarki absolut dan monarki konstitusional. Monarki absolut merupakan seorang raja atau ratu memiliki kekuasaan penuh atas negara. Mereka memiliki hak untuk mengatur segala hal tanpa batasan atau intervensi dari lembaga-lembaga lain, seperti parlemen atau pengadilan. Monarki konstitusional adalah sistem di mana raja atau ratu hanya memiliki peran simbolis dan seremonial. Sementara pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh sebuah parlemen atau perdana menteri. 1. Pemimpin terwariskan. Dalam monarki, posisi pemimpin negara, yaitu raja atau ratu, biasanya diwariskan secara turun-temurun dalam satu keluarga kerajaan. Pemimpin tidak dipilih oleh rakyat, melainkan berdasarkan garis keturunan. 2. Status sosial dan kebangsawanan. Dalam sistem monarki, ada pembagian sosial yang jelas antara keluarga kerajaan dan rakyat biasa. Keluarga kerajaan seringkali memiliki hak-hak khusus, seperti kekayaan, kekuasaan politik, serta penghormatan tinggi dalam masyarakat. Status kebangsawanan ini juga dapat diperoleh melalui perkawinan atau peran keluarga dalam pemerintahan. 3. Kekuasaan dalam kebijakan luar negeri. Raja atau ratu memiliki peran dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan luar negeri dan hubungan antar negara. Meskipun dalam monarki konstitusional, peran ini seringkali lebih bersifat simbolik dan seremonial, seperti kunjungan kenegaraan atau penandatanganan perjanjian. Dalam monarki absolut, penguasa memiliki wewenang penuh untuk memutuskan kebijakan luar negeri, perang, dan perjanjian diplomatik tanpa perlu persetujuan dari lembaga lain. Memahami kedua sistem ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya pemerintahan yang adil dan demokratis. Serta bagaimana cara-cara pemerintahan yang berbeda dapat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Demokrasi mengutamakan kebebasan, keadilan, dan partisipasi rakyat, sedangkan monarki bisa menawarkan kestabilan dan tradisi yang kuat.